kemarin waktu pre-briefing itu. Nah, ya. Baik. Em, Nah, ya, suaranya. Pak Imam. Oke. Sudah menyusun modul ajar ya dengan beberapa pendekatan ya, ada PBL, PJBL, TIPEK ya, dan DBL dan yang lainnya. Tuh. Eh, Kemudian pada penggunaan modul P5, coba ya untuk yang P5 PPRA. Ini kan kaitannya dengan prinsip Merdeka Belajar. Coba tuliskan, bukan tuliskan ya, coba jelaskan tujuan dan aktivitas yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk P5 proyek penguatan Pancasila itu ya Bu ya, dan itu kan ada rahmatan lil alamin. Eh, di situ saya ambil yang berkelanjutan itu. Nah, di situ kalau saya nanti di situ membuat kayak eh, sesuatu dari bahan-bahan bekas. Nah, di situ nanti dibuat kai yang karena materi saya itu tentang apa namanya rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi di situ eh, karena P, di sebelumnya itu membuat project kayak apa namanya tutup-tutup tutup botol-botol bekas, tutup botol bekas, lalu di situ dari tutup botol bekas itu di apa nama-nama nabi, nama-nama nabi dan rasul. Nah, seperti itu nanti bisa setelah itu dipamerkan di depan kelas hasil dari anak-anak tersebut. Jadi sudah mengikuti alur dan sintak dari pendekatan yang digunakan ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Eh, nah, dari sekian banyak atau beberapa pendekatan yang digunakan, bukan hanya kita belajar untuk materi saja ya tujuannya, tapi tetap ya ada materi serius yang dipelajari, tapi tetap juga kita eh, menginginkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu menyenangkan. Bagaimana bisa meyakinkan bahwa siswa pun senang dengan pada pembelajaran yang dilakukan? Gimana Pak? Eh, Malah justru kelihatan sekali dari P5 itu anak itu kelihatan lebih suka karena anak ya mungkin kalau saya lebih mengelompokkan mereka itu anak model-model kinestetik itu lebih banyak. Dan mereka itu senang kalau disuruh praktek-praktek itu membuat kerajinan. Itu hafalan seperti biasanya, disuruh mengerjakan soal-soal biasanya, itu justru kelihatan sekali mereka itu lebih bersemangat, apalagi mengumpulkan eh, barang-barang seperti itu lalu dibuat-buat seperti itu, kerajinan begitu untuk kreativitas mereka. Oke. Kemudian apa yang menjadi tantangan Bapak ya sebagai guru dalam eh, melaksanakan P5 ini? Yang menjadi tantangannya apa? Tantangan atau hambatan? Tantangannya atau hambatannya sih lebih anak-anak itu kelihatan kurang fokus itu. Sulit untuk anak-anak kecil, terutama kan SD, anak SD itu untuk fokus. Nah itu memang mereka itu lebih banyak bermainnya. Mereka berlarut-larut dalam permainan tersebut. Jadi kurang fokus dengan
materi yang terdapat dalam permainan tersebut, dalam kreatif tersebut, dalam uh, metode-metode tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kurang fokus anak-anak itu terhadap ini. Ya, bagaimana dengan solusi yang Bapak lakukan, yang Bapak terapkan saat Nah, untuk menghadapi solusi, hambatan atau kesulitan? nah, pastinya karena di situ lebih kepada kurang fokusnya anak-anak. Jadi saya sering tetap mengarahkan anak-anak itu ketika mereka mulai terlalu jauh dalam permainan tersebut, dalam metode tersebut, ya mereka saya arahkan kembali. Nah, mereka buat fokus tujuan kita, yaitu belajar dalam materi tersebut. Begitu, Bu. Baik, baik. Terima kasih. Cukup dari saya, Pak. Silakan lanjut, Bu Hitoti. Ya, sama-sama, Bu. Silakan Pak Imam, itu sudah saya share tadi. Pak Imam membaca Quran surat At-Tin. Atin, Bu. Kalau hafal bisa buka Al-Quran nggak Pak? Langsung aja. Surat Atin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, cukup Pak. Baik sekali. Silakan langsung lanjut ke menulis ya. Iya, Bu. Silakan lanjut Ibnu. Sudah. Ini Pak Imam belum menulis tadi ya, belum sempat menulis ya. Belum, Bu. Ya, oke. Iya, karena baru dimulai. Oke, ditutup rekamannya, Pak. Cukup. Nunggu ibu dulu ya, boleh silakan Oh, Bapak Imam ya tadi ya. ya, Bu ya. Ya, Oke. kelihatan, Bu. Belum tampak. Oke, ya. Baik, saya lihat sebentar. Baik, ini review ya buat Pak Imam. Itu secara kaidah itu perlu disempurnakan lagi ya, diperbaiki lagi itu huruf zai, kemudian huruf nun, lalu huruf alif ya, itu belum istiqomah ya, belum stabil ya menurutnya Ya, ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek gitu ya. Kemudian sin ya, huruf sin itu sitrohnya 3 itu di surat ayat terakhir itu sitrohnya ada alaisa ya, sitrohnya ada 4 gitu ya, kelebihan kelebihan garisnya ya. Nah, gitu. Itu saja Pak Imam, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya ke depan. ya, Bu. Terima kasih, Bu.